Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi dengan NIM 10220041, Prodi Hukum Pidana Islam, semester 6 kelas B. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu saya. Langsung saja, hukum perlindungan saksi dan korban. Program perlindungan saksi dan korban sebagian besar negara. Perlindungan fisik, perlindungan prosedural, perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis, psikososial, fasilitas, restitusi, dan kompensasi. Selanjutnya, konsep dan dasar perlindungan saksi dan korban. Pada awalnya, keberadaan saksi dan korban kuranglah diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana. Pada tahun 2003, goodwill atau itikat baik dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu. Perlindungan yang diberikan pun hanya dalam bentuk peraturan pemerintahan PP, yaitu PP nomor 24 tahun 2003 tentang cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana teroris, dan PP nomor 57 tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, mengenai pengaturan kelembagaan perlindungan saksi korban beberapa negara sesuai dengan kebutuhan dan sistem hukum masing-masing. Pengaturan kelembagaan perlindungan saksi dan korban dapat bervariasi di berbagai negara sesuai dengan kebutuhan dan sistem hukum yang berlaku masing-masing negara tersebut. Berikut adalah beberapa contoh pengaturan kelembagaan perlindungan saksi dan korban di beberapa negara. Yang pertama ada dari Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, perlindungan saksi dan korban diatur melalui undang-undang federal dan negara bagian. Ada program perlindungan saksi di tingkat federal yang dikelola oleh United States Marshal Service atau bisa dibilang USMS. Selain itu, setiap negara bagian juga memiliki undang-undang dan program perlindungan saksi sendiri yang dijalankan oleh penegak hukum setempat. Nah, selanjutnya ada dari Inggris. Di Inggris terdapat program perlindungan saksi yang dikelola National Crime Agency atau NCA dan Crown Protection Service atau yang CPS. Program ini menyediakan keamanan fisik, pengenalan ulang identitas, dan pengaturan tempat tinggal baru bagi saksi yang berisiko tinggi. Selanjutnya, bentuk-bentuk perlindungan saksi diamankan. Bentuk perlindungan yang didapat diberikan lembaga perlindungan saksi dan korban atau bisa dibilang LPSK kepada saksi dan korban tindak pidana tertuang dalam ketentuan pasal 5, 6, 7, 9, dan 10 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban untuk nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dibentuk sebagai bentuk pemberian rasa aman terhadap setiap saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi dan korban.
Pertama, perlindungan fisik dan psikis berupa pengamanan pengawasan medis, pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitas dan psikososial. Yang kedua, perlindungan hukum berupa keringanan hukum dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. Pemenuhan prosedural saksi yaitu pendampingan mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, pergantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.